Mungkin selama ini kami melihat bahwa pelayanan ini hanya rutinitas biasa kayak gitu. Kita ini sebenarnya gak layak untuk melayani Tuhan, karena banyak banget kesalahan kita, banyak banget dosa yang kita perbuat, banyak banget pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana sih cara untuk pelayanan kita lebih baik? Yang pertama itu sih yang paling penting kita tuh adanya doa sebelum pelayanan, karena itu yang paling penting hubungan intim kita kepada Tuhan. Sebenarnya ada dua aspek untuk kita bisa ngomongin sebuah pelayanan ini. Kalau kita belajar dari Maria sama Marta, itu kita belajar dua aspek sebenarnya. Kalau Marta itu lebih kepada teknis, kalau Maria itu lebih kepada pengenalan pribadi akan Tuhan. Latihan boleh, segala macam boleh, secara hal teknis boleh, tapi harus didasari oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu doa pagi di rumah, baca firman di rumah, itu artinya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan itu di kehidupan kita di sehari-hari di rumah. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita gak bakalan lagi ketika dikasih koreksi kita baper. Karena yang kita pandang dalam pelayanan ini bukan manusia, tapi Tuhan yang punya pelayanan ini. Kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Waktu kita mau membuat pelayanan lebih baik, kita harus ngerti nih bahwa kita ini adalah seorang hamba yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya sendiri. Tuhan itu sudah mati di kayu salib. Jadi bukan hanya sekedar kita pelayanan, tapi kita mengerti bahwa Tuhan itu yang sudah melayani kita terlebih dahulu. Dengan mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa kenapa kita harus melayani, kenapa harus saya, kenapa bukan dia, kenapa ada kata-kata inilah aku, utuslah aku, bukan inilah aku, utuslah dia. Kenapa harus ada kata-kata itu akan menyadarkan kita bahwa setiap hari, oh ya, aku harus jadi orang yang lebih baik. Waktu kita melayani, kita tuh punya unity sesama pelayan, punya kesatuan. Unity itu bukan berarti kita harus sama warnanya, harus merah semua, enggak. Tapi di warna yang berbeda, kita mau jadikan satu warna jadi pelangi yang indah. Harus konsisten, istilahnya harus berintegritas. Integritas itu apa yang kita omongin, apa yang kita katakan itu harus keluar sama apa yang kita lakukan. Waktu Tuhan kasih kita talenta, kita harus menghargai talenta itu. Waktu kita belajar, waktu kita bisa menghargai talenta itu, maka kita akan melatih talenta itu. Belajar lagi. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan melatih talenta yang sudah Tuhan berikan. Itu artinya kita menghargai. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya kita main musik, bukan hanya kita jadi WL, bukan hanya kita jadi singer, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tapi ketika kita bangun pagi, kita beresin tempat tidur, cuci piring, kita bekerja, kita ngerjain skripsi, kita ngerjain apapun, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gunakanlah semua media sosial kita bukan hanya untuk main game atau melihat hal-hal yang tidak baik, tapi gunakan itu untuk melatih dan belajar talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Perlu adanya kita evaluasi dari setiap pelayanan kita yang sudah kita buat gitu. Kita lihat nih siapa aja yang salah, jadi kedepannya lagi kita baik gitu loh, jadi nggak ada lagi kesalahan segala macam. Jadi biarlah kita sama-sama belajar untuk menjadikan pelayanan kita di tempat ini lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita datang sama orang, kita berbuat baik, kita tunjukkan kasih kita tunjukkan pelayanan kita sama orang itu, dia akan bisa melihat bahwa oh, ada kasih yang berbeda, ada perlakuan yang berbeda yang mungkin saya selama ini tidak bisa dapat. Sebuah pelayanan itu, pelayanan yang utuh adalah pelayanan seluruh aspek hidup kita yang kita persembahkan buat Tuhan.